Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sahabat-sahabat tutur santai dimanapun berada. Video kali ini tentang cara membuat atau mendesain Twibbon dengan aplikasi Pixel Lab. Untuk membuat atau mendesain Twibbon, para profesional biasanya menggunakan Photoshop atau sejenisnya. Namun, bagi kita yang main game Monopoly saja kebingungan, apalagi mau utak-atik Photoshop, maka kita bisa memakai aplikasi edit foto gratis yang banyak tersebar atau tersedia di Play Store. Salah satu aplikasi itu adalah Pixel Lab. Bagaimana membuat atau mendesain Twibbon dengan aplikasi Pixel Lab? Yuk, saya kasih tahu caranya. Pertama-tama, tentu kita harus mengunduh aplikasi Pixel Lab terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita masuk. Setelah masuk dan berada pada tampilan dasar aplikasi Pixel Lab, hapus tulisan New Text. Klik ikon tong sampah di kiri atas, lalu klik OK. Selesai menghapus tulisan New Text, kita lanjut mengubah layar menjadi transparan. Caranya, masuk ke menu bergambar 2/4 di kanan bawah, lalu klik Transparent. Nah, sekarang kita siap untuk membuat atau mendesain Twibbon. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan shape lapis pertama untuk menjadi background bagi Twibbon kita. Caranya, klik tanda plus di kiri atas, lalu klik Shapes. Karena untuk lapis pertama yang kita butuhkan memang shape persegi 4, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya. Yang perlu kita ubah hanyalah warnanya. Pergi ke Fill Color, lalu pilih warna sesuai keinginan. Terdapat pilihan warna dasar di bagian Color, dan warna campuran di bagian Gradient. Untuk tutorial ini, karena saya ingin membuat Twibbon bernuansa 17 Agustus, maka saya akan memilih warna merah. Kalau kalian ingin memilih warna lain, itu terserah kalian. Tapi kalau ingin tetap dengan warna putih, pada beberapa langkah berikutnya kalian harus sedikit menyesuaikan. Jangan khawatir, bagi yang memilih warna putih, nanti akan tetap saya jelaskan. Selesai memilih warna, klik tanda centang. Sekarang kita tinggal seret lingkaran putih ini ke kanan bawah agar shape-nya memenuhi layar. Nah, kini shape-nya sudah memenuhi layar. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita kunci dulu shape ini agar posisinya tidak bergeser dengan cara masuk ke menu layer, lalu klik ikon gembok. Oke, selesai memasukkan shape lapis pertama, kita lanjut memasukkan shape lapis kedua. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Klik tanda plus di kiri atas, lalu klik Shapes. Karena shape lapis kedua ini akan berfungsi sebagai bingkai bagi foto yang akan kita pasangkan, maka sebaiknya pilihlah shape yang berbeda alih-alih tetap memakai shape persegi 4 yang monoton. Untuk tutorial ini, saya akan pilih shape paling bawah. Oke, di bagian ini, khusus bagi yang tadi memilih warna putih untuk shape lapis pertama, maka shape lapis kedua ini mesti diubah warnanya. Pergi ke Fill Color, lalu pilih warna sesuai keinginan. Terserah mau warna apa, asalkan bukan warna putih dan warna gradient. Kenapa? Nanti akan saya beritahu alasannya. Kalau sudah, klik tanda centang. Selanjutnya, agar shape lapis kedua terlihat berdimensi, kita beri ia semacam, katakanlah outline. Caranya, masuk ke menu persegi 6 di tengah bawah, lalu cari dan masuk ke menu stroke, lalu aktifkan, lalu pilih warna sesuai keinginan, perbesar white-nya agar garis outline-nya terlihat lebih jelas, lalu klik tanda centang. Dapat kita lihat, shape lapis kedua sudah beroutline. Sekarang,
kita perbesar ukurannya agar lebih luas ruang bagi foto yang akan kita pasangkan. Tarik lingkaran putih ini ke sudut kanan bawah. Nah, segini kayaknya sudah cukup. Selanjutnya kita pindahkan shape-nya ke tengah layar. Caranya, masih di menu persegi 6, cari dan masuk ke relative position, klik 2 yang di tengah, lalu klik tanda centang. Agar shape lapis kedua tidak bergeser posisinya, kita kunci dulu dengan cara yang sama seperti saat mengunci shape lapis pertama, yakni dengan masuk ke menu layar, lalu pada layar shape lapis kedua, klik ikon gembok. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa besar kecil ukuran shape lapis kedua dan mau ditaruh di mana posisinya itu tergantung pilihan masing-masing, tidak harus mengikuti versi saya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau begitu mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah menyatukan shape lapis pertama dan kedua. Sebelum melakukan itu, pastikanlah kedua shape sudah benar-benar sesuai dengan keinginan. Jika ternyata, misalnya kalian tiba-tiba ingin mengubah warna shape lapis pertama, maka kalian tinggal masuk ke menu layar, lalu klik layar lapis pertama, lalu pada kumpulan menu di bagian bawah, masuk ke menu color, lalu kalian tahu apa yang harus dilakukan. Begitu juga kalau kalian ingin mengubah apa-apa yang ada pada shape lapis kedua. Misalnya, kalian ingin shape lapis kedua ada shadow-nya supaya terlihat lebih berdimensi, maka kalian tinggal klik shape lapis kedua, lalu cari dan masuk ke menu shadow, lalu aktifkan, lalu ubah warna shadow-nya sesuai keinginan, lalu klik tanda centang. Dan jika kalian juga ingin menambahkan inner shadow, maka kalian tinggal masuk ke inner shadow, aktifkan, atur warnanya sesuai keinginan, lalu klik tanda centang. Jika kedua shape sudah fix, saatnya kita satukan. Caranya, masih di menu layar, klik ikon yang ada di bawah, balik ke atas untuk mencentang kedua layar, balik lagi ke bawah untuk mengklik icon merge, lalu klik OK, lalu klik centang. Nah, kedua shape kini sudah menjadi satu layar. Untuk alasan yang sudah sama-sama kita ketahui, aktifkan gemboknya. Sampai di sini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengubah bagian tengah shape bingkai menjadi transparan. Berbeda dengan cara mengubah layar dasar tadi, kali ini kita melakukannya dengan masuk ke menu Erase Color, lalu aktifkan. Kini bagian tengah shape bingkai sudah berubah transparan. Bagi yang di awal tadi memilih shape lapis pertama warna putih, pastinya saat ini tengah bingung karena yang berubah menjadi transparan bukan bagian tengah shape bingkai, melainkan bagian backgroundnya. Memang, menu Erase Color secara otomatis menghapus warna putih. Tapi jangan khawatir, jalan keluarnya mudah. Kalian tinggal klik ikon di samping angka 1 di bawah, lalu geser ikon bulat yang muncul di layar ke tengah shape bingkai, lalu klik tanda centang. Nah, seharusnya sekarang sudah berubah. Kalau ternyata di ponsel kalian tidak berubah, beritahu saya di kolom komentar, kita cari solusinya sama-sama. Untuk kemudahan proses di bagian inilah teman-teman, saya di awal tadi melarang kalian memilih warna putih dan gradien untuk shape lapis kedua atau shape bingkai. Selanjutnya, jika sudah beres mengubah bagian tengah shape bingkai menjadi transparan, klik tanda centang. Kini bentuk kasar dari tuwibon kita sudah terlihat. Selanjutnya, kita akan menghiasinya agar tidak terlalu polos. Di bagian ini, mau bagaimana hasilnya nanti, semua bergantung kepada kreativitas masing-masing.
Untuk hiasan Twibbon ini, saya akan contohkan dengan memasukkan gumpalan awan dan taburan bintang. Untuk membuat gumpalan awan, saya akan gunakan shape bulat. Lalu saya akan taruh di bagian atas Twibbon. Lalu saya akan copy dan mengaturnya sedemikian rupa. Nah, kira-kira begitulah bentuk gumpalan awannya. Selanjutnya, saya akan gabungkan semua shape bulat ini menjadi satu layer. Lalu saya akan atur warnanya. Lalu saya juga akan atur opasitasnya. Oke. Selesai membuat hiasan gumpalan awan, selanjutnya saya akan membuat hiasan taburan bintang. Kali ini saya akan menggunakan shape bintang. Nah, bintangnya sudah bertaburan. Selanjutnya, saya akan satukan layer semua shape bintang ini. Lalu saya akan atur warnanya. Lalu saya juga akan atur opasitasnya. Sekarang anggaplah tahap membuat hiasan sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya, tahap memasukkan teks. Caranya, klik tanda plus di kiri atas, lalu klik teks. Pada tulisan new text yang muncul di layar, klik 2 kali, lalu masukkan teks sesuai keinginan. Lalu klik OK. Untuk mengubah font teks, klik menu berikon huruf A di kiri bawah, lalu masuk ke menu font. Font pada bagian font adalah font bawaan Pixel Lab, sedangkan font pada bagian My Fonts adalah font yang ditambahkan sendiri. Jika kalian belum pernah menambahkan font ke Pixel Lab kalian, maka bagian My Fonts ini akan kosong. Untuk tutorial ini, saya akan memakai font bawaan. Saya akan pilih font King Things. Klik pada font King Things, lalu klik OK. Selanjutnya, saya akan pindahkan teks ini ke bagian tengah bawah Twibbon, tepatnya di bawah elemen bingkai foto. Agar lebih yakin teksnya sudah benar-benar berada di tengah bawah, aktifkan grid, lalu klik ikon magnet. Sekarang, jika kita geser teksnya ke kiri atau ke kanan, pada satu titik, garis vertikal paling tengah akan berubah warna merah. Itulah pertanda bahwa teks kita sudah tepat posisinya. Untuk menambah teks yang lain, kita tidak perlu lagi membuatnya dari awal. Kita tinggal copy teks yang sudah ada, lalu ubah.
Sekarang anggap saja kita sudah selesai memasukkan teks. Selanjutnya, barangkali kita juga ingin memasukkan logo organisasi, perusahaan, kampus, produk, atau lainnya, maka kita tinggal klik ikon plus di kiri atas, lalu pilih from gallery, cari logonya, masukkan, atur ukurannya, lalu pilih mau ditempatkan di mana. Nah, teks dan logo sudah selesai ditambahkan. Jika teman-teman sudah puas dengan hasil yang begini, kalian bisa langsung menyimpan filenya ke galeri. Tapi, saya pribadi masih ingin menambahkan outline pada teks dan logonya, supaya terlihat lebih menonjol. Kini teks dan logonya sudah terlihat lebih tegas dan menonjol. Selanjutnya kita tinggal simpan file Twibbon-nya dengan cara klik ikon memory card di kiri atas, lalu pilih Save as Project jika ingin menyimpan file di dalam Pixel Lab, atau pilih Save as Image untuk menyimpan filenya ke galeri. Nah, itulah teman-teman cara membuat atau mendesain Twibbon dengan aplikasi Pixel Lab. Tentu, dengan kreativitas yang tak terbatas, kalian bisa membuat desain Twibbon yang lebih baik dan menarik dari yang sudah saya contohkan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.